Jogja sepertinya dibuat saat Tuhan sedang bahagia. Segala keindahan dan kemakmuran tersedia tiada tara. Gunung Merapi di utara dan pantai di selatannya. Meski berjarak ratusan ribu hasta, keduanya terkoneksi, salah satunya dengan air. Gunung Merapi menjadi rumah lahirnya mata air yang menjadi penghidupan masyarakat Jogja. Dari kebutuhan badan sampai yang urusannya dengan pekerjaan. Mata air yang mengalir bersatu dalam bentuk sungai. Jadi mata air di sebuah sungai itu menjadi sangat vital, sangat penting karena berfungsi sebagai penyedia air di sungai. Dan ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan kehidupan ekosistem yang ada di sungai. Sungai yang tercemar, aliran air yang penuh polutan, bisa dimurnikan, digelontor oleh air yang bersumber dari mata air. Sehingga fungsi-fungsi sungai bisa menjadi fungsi penjaga ekosistem karena menyediakan mata air yang cukup. Mata air tidak semua muncul di permukaan. Jogja juga melimpah sumber daya air tanahnya. Perlu menggali sumur, mendekat diri lebih dalam dengan tanah, agar nantinya bisa menjalani hidup lebih mudah. Polutan yang ada di air sungai itu sumbernya memang sangat banyak. Tapi sungguhnya air sungai itu berawal dari air yang bersih. Karena bermula dari mata air, muncul dialirkan melalui badan air sungai, lalu disaring melalui pasir, batu, kerikil yang ada di sungai. Karena batu, pasir, kerikil itu berfungsi sebagai penyerap polutan. Hanya punya keterbatasan. Ketika polutan itu masuk melalui kanan kiri sungai, maka pasir, batu, kerikil, dan beberapa benda-benda sungai yang berfungsi sebagai penyaring air itu tidak kuat lagi. Maka dibutuhkan campur tangan manusia untuk mulai mengurangi polutan. Apalagi polutan-polutan yang berasal dari limbah-limbah rumah tangga, limbah-limbah industri, limbah-limbah unit-unit usaha. Namun, tidak semua berkah dan kemurnian air bisa senantiasa terjaga. Kondisi alam dan ulah manusia yang lupa tidak jarang membuat sumber kehidupan ini langka. Bahkan tercemar unsur merusak yang tak seharusnya ada. Di daerah istimewa Yogyakarta ini, pencemaran sungai mulai muncul. Bahkan di beberapa titik sungai, pencemarannya sudah tergolong berat. Ada lagi di wilayah hulu atau di beberapa daerah yang ada kegiatan pertanian maupun perkebunan. Limbah-limbah dari pertanian organik, salah satunya dari kotoran hewan yang tidak terolah dengan baik, maka ini juga akan menimbulkan kandungan E. coli di sungai juga tinggi. Karena fermentasinya belum jadi, sudah ditaruh di ladang. Maka akan terserap oleh tanah melalui kapiler tanah, lalu muncul di beberapa mata air kita sudah mengandung E. coli. Tantangan selalu ada, dengan kadar sesuai dengan masanya. Tapi Tuhan selalu adil, memberikan kita kekuatan dan juga asa. Semua unsur masyarakat menjalankan tugasnya masing-masing agar air tetap terjaga dan selalu bening.
Jadi kalau masalah tentang pelestarian alam, memang ini menjadi fokus dan konsentrasi secara nasional. World Water Forum yang ada di Bali sebetulnya ada beberapa rekomendasi dari kementerian tentang bagaimana pelestarian air. Nah, bagaimana di DIY? Di DIY harus secepatnya menjadi perhatian kita. Di kota Yogyakarta ada data yang mengatakan sudah lebih dari 80% di kota Yogyakarta itu airnya adalah bakteri coli. Dan secara keseluruhan di DIY pun juga mengkhawatirkan bagaimana kualitas air yang itu menjadi pokok bagi kehidupan ini juga harus menjadi perhatian. Kalau kita bicara di daerah istimewa Yogyakarta, tentunya sudah sebagian besar menikmati akan air minum. Kalau kita bicara data dari BPS di tahun 2021, bahwa untuk konsumsi air minum yang layak itu sudah mencapai 95,69%. Ini terus meningkat, fluktuatif, dan tentunya harapan untuk masyarakat Yogyakarta bisa 100% menikmati untuk air minum yang bersih ataupun yang layak. Manusia punya fungsi utama sampai menjaga air, mata air, juga menjaga ekosistem ini agar terus berjalan. Jadi tugas kita manusia adalah menjaga mata air supaya kita tidak lagi nanti mewariskan air mata. Secara regulasi kita memang sudah menyediakan di Pergub 49 itu sebagai juknis pelaksanaan dari Perda 5 2019 sama Perda 5 2014. Sebetulnya itu sudah gampang. Bagaimana antara tata ruang dan pengelolaan air. Bagaimana tata ruang akan memberikan ruang konservasi bagi pelestarian air. Jadi ketika bicara tentang pelestarian air, tidak hanya bicara itu adalah wilayahnya DLH, tetapi itu juga wilayahnya kehutanan, tata ruang yang memberikan ruang konservasi. Sehingga yang harus dilakukan tentang konsep bagaimana melestarikan air di DIY adalah konsolidasi di semua OPD untuk bagaimana mewujudkan pelestarian itu sendiri. Tentunya kita sebagai pemerintah juga selalu mendorong untuk bagaimana kita menjaga infrastruktur yang ada di sarana prasarana air ini agar tetap untuk bisa baik, kemudian resapannya tidak kemana-mana atau menjaga dari kuantitas airnya. Kita jaga untuk infrastrukturnya untuk lebih baik. Harapannya Yogyakarta itu nanti bisa masyarakatnya bisa mengakses air minum 100%. Terima kasih. Menanam air dari hulu sampai ke hilir. Menanam air bisa dengan menjaga aliran yang sudah ada. Menanam air juga bisa dengan melestarikan kawasan di sekitar air berada. Mungkin tidak hari ini atau beberapa bulan lagi kita baru bisa menikmati. Justru mungkin belasan, bahkan puluhan tahun lagi. Anak cucu kita yang akan memanen air yang kita tanam. Seperti halnya hari ini, kita memanen dan menikmati segarnya air dari hasil perawatan kakek nenek kita. Dan sekarang giliran kita, jatah kita untuk turut menjaga air.